Ya kan pengen nge-video di Malming Apuy spesial akhir tahun. Kali ini gue cuman biasa curhat bahas apa ya yang terjadi tahun ini dan apa yang ada di pikiran gue mungkin tahun ini gitu-gitu kan, kayak tentunya simple kayak awal tahun 2022 ini itu kayak gue mau konten seperti biasa, upload kalau gue ada waktu, kalau nggak ya sudah gitu kan. Karena memang balik lagi seperti gue bahas buat lu yang nggak tahu atau belum baru pertama kali mungkin mampir dari live stream gue yang jarang nonton Malming Apuy gue gitu, gue bikin channel ini dan konten-konten itu cuman berdasarkan hobi aja gitu. Jadi nggak gue ngegas biar dapat subscriber banyak atau apa, nggak, murni hobi buat training kayak gue video editing gue, sound editing gue, atau kayak setup OBS atau apa gitu. Gue lebih kayak ya basically hobi sih, gimana sih lu jalanin hobi gitu kan, nggak karena viewer, nggak karena apapun gitu, tapi karena memang lu enjoy lakuinnya gitu kan. Makanya gue juga waktu awal tahun ini banget itu juga masih kok kayak gitu banget gitu loh. Jadi kayak cuman gue mau upload, gue mau main game, gue record, kalau nggak ya sudah gue have fun aja gitu kan. Kayak kalau nggak salah awal tahun ini tuh gue lagi ketagihan main namanya game New World MMO, dan mayoritas waktu gue habis di situ. Dan kalau nggak salah tuh gue lagi, kalau nggak salah sih tahun ini tuh 2022 itu gue Tomb Raider, gue lagi start mulai game Tomb Raider dari series pertama sampai series terakhir kan. Tapi gitu nggak salah itu udah akhir series Tomb Raider itu di Januari itu gitu kan. Dan itu delay lama banget karena videonya gue record 2 jam. Sistem gue seperti biasanya nih, by the way, tips ya info aja dalaman. Gue tuh record 2 jam terus gue potong jadi 1 jam. Umumnya gue begitu video walkthrough lah istilahnya. Kalau sekarang kan streaming kayak 1 stream 4 jam gitu kan. Kalau dulu gue nge-record 2 jam, gue main full, abis itu gue potong-potong beat-nya, jadi cuman full kayak yang serunya aja, main story-nya aja, atau bagian yang memang kayaknya masih oke ditonton gitu. Yang enggak sama sekali boring, cuma gue nyusahin puzzle begini doang bengong, pasti gue cut kayak gitu-gitu kan. Dan itu gue lakuin sekitar sampai bulan puasa, sekitar Juni Mei Juni lah intinya, April Mei Juni pokoknya. Gue ingetnya mulai konsisten tuh di Juni, itu yang gue ingat, soalnya gue mulai streaming Genshin Impact gitu kan, perjalanan tahun ini by the way kan. Terus intinya gue biasa enjoy, gue Tomb Raider. Terus kalau nggak salah gue mulai upload short juga. Short pertama gue itu gue upload ya tahun ini juga, karena tahun ini baru update shorts gitu kan. TikTok blow up, dimana-mana TikTok gitu-gitu kan. Terus YouTube ikut ada short juga. Gue bikin short, kalau nggak salah Try Not To Laugh. Seingat gue TikTok pertama gue tuh, TikTok lagi. Ya TikTok juga sih, cuman YouTube short pertama. Mungkin beberapa dari lu udah pernah nonton, atau yang udah lama ngikutin channel ini pernah lihat gitu-gitu kan. Terus Bright Memory gitu-gitu. Pokoknya video-video yang gue cuman pengen coba, terus gue bikin, yang penting ada konten aja, yang penting gue nggak karatan tangan gue, dan istilahnya kayak editing gue gitu, kayak gue ngedit potong-potong teknik-tekniknya gitu-gitu kan. Terus kayak dulu gue kayak gini nih biasa gue biarin, sekarang tuh kalau gue cut tuh lebih compact. Kayak dulu tuh kalau satu kalimat itu gue ngomong, kayak gue sekarang aja kan ngomong kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu tuh gue cut, sekarang gue cut kayak gitu-gitu. Itu tips oke sih, kecuali Malming Apuy gue usahain gak ada yang cut, gak ada yang gue iniin, gue usahain tapi ya supaya menyampaikannya benar-benar 100% gitu. Karena ini corner kita curhat, ini corner gue curhat, ini corner dimana gue cuman curhat basically gitu kan, nyampein pesan gue apa yang gue rasain ke lu sebagai viewer atau sebagai yang ngikutin channel ini gitu-gitu kan, basically vlog kayak gitu. Terus ya gue mulai streaming, dan jujur streaming pun sama konsepnya, karena gue nggak bilang paling sulit tahun ini, cuman salah satu dimana gue ngerasa sulit bisa dibilang tahun ini. Dan makanya gue kayak gue udah banyak waktu nih, gue bisa ngedit, gue bisa ngapa-ngapain, cuman intinya kondisi agak mulai nggak semulus sebelumnya. Dan kemudian gue punya banyak waktu luang, dan akhirnya gue pikir
gue harus lakuin sesuatu dengan waktu ini kan. Antara gue habisin ke sesuatu yang gak pasti, atau intinya banyak lah opsinya, tapi hampir semuanya itu sama. Ada downside, ada upside gitu kan. Kayak apa gue ke yang pasti jadi duit tapi nggak ada, apakah ada yang bisa jadi duit tapi gue stres, ada yang bisa jadi duit atau enggak tapi gue juga enjoy. Kayak opsi banyak yang downside upside-nya gitu kan, yang keuntungan dan kerugiannya basically. Akhirnya dan gue di situ memilih gue potong semua pembikinan konten gue fokus ke live streaming aja. Gue coba mungkin 3 bulan, 2 bulan. Kalau misalkan gak ada kemajuan atau gak ada kegiatan lain, atau gue dapet kegiatan lain, mungkin gue tinggal. Yang penting gue coba sama seperti sebelum-sebelumnya. Gue bikin konten, ternyata sepi, ya sudah gak apa-apa. Atau kayak yang penting balik lagi enjoy bikinnya gitu kan. Seperti zaman keemasan closer gue dulu gitu kan. Buat lo yang ngikutin, thanks sudah di channel gue ini dari tahunan lalu zaman closer. Kemudian ya gue mulai streaming, gue mulai alhamdulillah ketemu orang lama, orang baru, orang yang pernah nonton gue dari Closer Online, tahu gue dari Closer Online, dan orang yang baru mampir mungkin karena istilahnya iseng-iseng aja gitu search yang live di YouTube gitu, atau dapat rekomendasi di home-nya, gue ada yang live nih, siapa nih, gue kayak gitu-gitu kan mereka. Dan ya alhamdulillah sih, gue inget banget. Thanks banget pertama kali ada donasi traktir yang gede dan gue nggak ngeduga, dan yang bikin gue gimana ya, gue nggak mau bikin kayak, bukan sedih sih, gue nggak mau bikin kayak mewek atau apa gitu, intinya nggak, udah fokus kita cerita di sini. Itu Ice Mochi, gue inget banget waktu gue lagi main YouTuber Simulator kalau nggak salah nama, pokoknya simulator tentang YouTuber apa streamer gitu. Kalau nggak salah sih YouTuber Simulator, kalau nggak salah yang 2. Itu dia mampir dan dia donate gede banget, kalau nggak salah sekitar 400.000 kalau nggak salah waktu itu ya, 400.000 kalau nggak salah, dia 400.000 terus kemudian donate lagi 300.000 kalau nggak salah. Dan itu gimana ya, jujur waktu dia donat gue bener-bener kaget, dan gue juga kayak apa salah terus juga jujur di balik layar gue yang happy atau apa gitu kan, di layar kayak gue di kepala gue pikir kayak nanti mungkin bakal di refund, ternyata nanti bakal gimana, atau sudah jangan terlalu berharap tinggi, karena dari dulu yang selalu gue lakuin adalah selalu siapin ekspektasi lu yang terendah tapi persiapan yang tertinggi gitu kan. Jadi kayak ekspektasi gue rendah, enjoy aja, senyum, thanks, apa segala macam, kita lihat nantinya. Dan ternyata sampai gue akhir stream, gue coba tarik bisa duitnya sampai ke rekening gue, istilahnya ke tangan gue, dan di situ gue baru berasa impactnya gitu. Kayak gue baru kayak tangan gue gemeter, gue kayak ya gitulah intinya kan, kayak nahan gitu kan, kayak wow, ternyata istilahnya selama lu berusaha, selama lu enjoy, selama lu bener aja gitu, lu jalan tanpa ganggu orang lain, tanpa minus, tanpa negatif, insya Allah ada aja positif yang datang, entah dari siapapun Allah ngasihnya, entah dari siapapun Tuhan ngasihnya, bantuannya pasti ada gitu kan. Dan di situ gue mulai kayak gue nggak bilang janji, cuman gue kayak bilang ke diri gue sendiri, kalau lu mau, ini hanya bisa jadi beruntung, bisa jadi vlog, bisa jadi hoki aja, tapi bukan berarti ini berhenti gitu loh. Lu bisa dapat yang lain yang lebih kecil-kecil tapi banyak atau gimana. Lu punya harapan di sini. Kalau lu mau jalanin, fokus, dedikasiin diri lu, dan lu punya tanggung jawab. Karena biar bagaimanapun, pertama, lu nerima rezeki orang, lu nerima jerih payah orang lain. Orang gak dapet duit itu boleh metik dari pohon. Mereka banting tulang, kerja keras, keringetan, istilahnya nahan nangis, bahkan berdarah-darah untuk dapetin rezeki itu, dan mereka kasih clue, lu punya tanggung jawab. Di situ gue mulai berpikir kayak gitu kan. Jadi dari situ gue langsung mikir, gue stream setiap hari. Gue stream dengan tujuan mindset yang lebih
bener lah, yang lebih kokoh gitu kan. Kayak gue berpikir, oke, gue akan jadi tipe live stream yang jadi tempat nongkrong orang gitu loh. Yang istilahnya gue nggak mau deluxe atau luxurious atau mahal kayak restoran, tapi gue mau jadi kayak warteg atau warkop gitu. Tempat yang nggak wah, tempat yang nggak spesial, tapi selalu ada ketika orang butuh gitu loh. Dan di situ gue pikir oke, gue live stream aja setiap hari, gue nongkrong di jam yang sama, di hari yang sama. Jadi ketika orang mau nongkrong, ketika orang butuh waktu, ketika orang butuh radio, ketika orang butuh hiburan, ketika orang butuh teman ngobrol, gue ada. Kayak gitu aja kan konsep gue. Akhirnya gue pikir kayak gitu, gue pikir konsep kayak gitu, gue bikin mindset gue kayak gitu. Dan akhirnya ya mulai sekitar Juli kalau nggak salah, atau Juni itu juga, atau bahkan abis donat itu ya, abis donat gue lupa September apa Oktober gitu, gue lupa. Pokoknya itu gue langsung full konsen live stream setiap hari di jam yang sama, jam 8 malam sampai jam 12 gitu loh. Dan gue selalu pastiin oke, kontennya ini gini, gue usahain sebisa gue. Di luar itu ya gue tetap usaha juga, kayak mungkin cari kerjaan lain, freelance lain atau apa gitu kan. Dan alhamdulillahnya nih, ya alhamdulillahnya Allah masih rezeki. Dan alhamdulillahnya setiap bulan ada aja yang nolong gue dari Subathon gitu kan. Kayak ada satu orang yang selalu donate sekarang, namanya gue ubah kayak terakhir Yuta Okotsu, sebelumnya Rika Takanashi, kayak gitu-gitu kan. Cuman intinya orang yang sama yang selalu donate, bantu di Subathon gue untuk gue bulanan gitu kan. Kayak tagihan internet, tagihan listrik dan sebagainya gitu-gitu kan. Dan dari jujur gue nggak mau ngebahas ini, cuman gue cuma pengen jujur aja gitu kan. Lo kalau lo nggak menarik lu skip aja, atau kalau menurut lo nggak penting lu skip aja. Cuman kayak semua donasi yang gue terima selama ini, gue nggak semulia orang lain. Kayak semua donasi gue bakal sumbangin atau enggak. Gue literally gue pakai sendiri, dan gue itu ngomong jujur. Dan itu bener-bener ngebantu banget di hidup gue. Karena dengan gue jujur takut sih tetap ada di belakang kepala gue, karena gue bener-bener kayak ngandelin banget gitu. Tapi kayak setiap awal bulan, alhamdulillah misalkan setiap Subathon ada pemasukan, ada yang bukan tercapai sih, cuma intinya yang gue jadi dari pemasukan Subathon itu atau dari donate dan support lu semua, gue bisa membayar tagihan gue. Itu jujur sedikit, atau nggak sedikit sih, banyak sih. Itu ngeringanin beban gue selama sebulan itu gitu. Dan gue jadi nggak was-was, gue jadi nggak stres, gue jadi kayak oke, bulan ini setidaknya gue nggak takut lampu gue mati, gue nggak takut komputer gue nggak bisa nyala karena ada listrik, gue nggak takut nggak bisa streaming atau internetan atau nonton YouTube dan sebagainya karena ada internet gitu kan. Kayak bener-bener gimana ya, gue nggak susah jelasinnya gitu. Dan bisa dibilang kayak ngubah hidup gue banget gitu. Dan jujur di belakang kepala gue sendiri juga gue sadar kalau misalkan ya orang ada di atas, ada di bawahnya. Mungkin suatu ketika gue Subathon ada yang nggak bisa donate, atau yang biasanya donate nggak bisa donate. Make sense, nggak masalah. Dan akhirnya gue nggak bisa ngandelin pertolongan support dari pemasukan stream gitu kan. Ya gue juga harus sadar, gue juga harus siap gitu kan. Walaupun kondisi sekarang sih gue gak siap, cuman seenggaknya secara mental gue siap. Oke, ini gak selamanya, insya Allah kalau lancar akan maju lebih baik, tapi bisa jadi juga mundur lebih buruk gitu kan. Karena gue sendiri pernah ngalamin kayak closer, subscribe banyak, view banyak, lancar, tapi kemudian setelah gue stopin konten closer, semua dwindle down. Gue inget banget upload video closer tuh bisa sehari 500 view, 2 hari 1000 view, bahkan kadang-kadang begitu 2 hari bisa sampai 2000. Tapi begitu gue upload video selain closer, kayak gue inget banget waktu itu gue upload video Subnautica, gue upload video The Final Station, kayak game indie gitu, itu view-nya cuma 2, 10 paling banyak, mayoritas 2, 5 gitu, gede-gede 7. Dan itu udah benar sebagai yang awal-awal gue bikin video channel YouTube, bikin konten, itu bener-bener impact yang gede banget buat gue. Itu bikin gue
istilahnya dari deg-degan hype itu langsung jadi darah rendah basically. Dan ya itu udah biasa sih, dan gue juga udah sadar bahwa semuanya nggak selamanya bisa di atas bisa turun. Yang penting lu berusaha aja, lu coba yang lu mau, lu ikhtiarin, lu jalanin, insya Allah ada aja jalan. Entah lu bakal dibelokin secara paksa ke yang lebih baik, atau bahkan nanti jalan lu dibukain ke ya tujuan yang lebih baik gitu-gitu kan. Ini itu sih yang gue pelajarin, yang gue dapetin tahun ini gitu loh, dan pengalaman gue tahun ini terutama di konten. Terus gue juga sekarang live stream, alhamdulillahnya enjoy, bisa gue bilang jauh lebih enjoy daripada gue bikin konten biasa ngerekord gitu kan, karena ada interaksi lagi. Kayak gue inget banget, gue coba sebutin ya orang-orang yang gue inget, yang mungkin sorry kalau ada yang gak kesebut kayak gitu kan. Karena awal-awal juga gue coba di Twitch juga kalau gak salah, gue double stream kan. Ingat banget Kulista sama Kinox, itu waktu gue di stream dia datang ke YouTube, ke YouTube. Terus sekarang yang Kang Ojek juga pernah tuh awal-awal gue stream Dead Space gitu-gitu, yang nonton cuma 1-2, salah satunya itu pasti Kang Ojek. Thanks banget juga udah support, udah membership berapa bulan. Gue inget banget, alhamdulillah tuh dia juga salah satu yang bikin gue apa ya, kayak nggak kesepian basically pas stream. Terus Arona, Inoue, ya Inoue gue biasa sebutnya Inoue, cuman akunnya banyak nyusahin. Setiap stream ada, walaupun cuma say hello mungkin, sering-sering. Sekarang nambah lagi si Woku atau biasa di YouTube namanya aslinya Handy. Ketemu dari Tov gitu kan, anggota kru, member, ketemu di game, selalu ada. Terus temu juga banyak, sebelumnya juga banyak juga, siapa lagi ya, Ice Mochi sekarang nggak tahu kemana tuh orang, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan amin. Tukang ngajak stumble mulu, gue stres sama tuh orang. Cuman Ice Mochi salah satunya juga. Terus Rian, ada temen SD gue juga pernah mampir juga donate waktu gue bully Subaton pertama tuh kalau nggak salah, gue main The Bully, ya pokoknya The Bully lah intinya nama gamenya. Itu dia mampir, GTA San Andreas juga dia mampir, yang banyak support juga. Dan banyak orang-orang yang nggak bisa gue sebutin satu-satu karena saking banyaknya. Thanks banget udah mampir. Putra, XYZ, Diki Irvanda, banyak lah intinya yang istilahnya yang basically jadi temen ngobrol gue, karena dia datang di chat, ngobrol bareng, ngobrolin soal Genshin, ngobrolin soal apa, lagi main apa bang, ini kayak gimana bang, gitu-gitu kan. Kayak alhamdulillah Dark Sniper Girl juga, nggak tahu sekarang dia kemana, cuman pernah bantuin gue juga banyak di chat. Banyak banget orang yang ketemu gue di tahun ini, dan alhamdulillah gue bersyukur gitu loh. Dan juga yang teman-teman collab gue yang biasa main sama gue kayak Rafli, Shiren, Isiki, Eko, Rami, Haynes, Sanma, yang baru-baru kayak Bubu, Rara, Rin, Izumi, sebelum-sebelumnya juga Sahrul juga, banyak banget yang ketemu tahun ini yang gue yang istilahnya nggak mungkin gue bisa kenal, nggak mungkin gue bisa ketemu kalau nggak gara-gara YouTube dan streaming gitu kan. Dan alhamdulillah banget gitu loh, ngebuka banget dunia gue, ngebuka banget kayak pandangan dan perspektif gue gitu loh tahun ini, alhamdulillahnya gitu. Ya intinya gue bersyukur banget, alhamdulillah banyak banget hal yang gue syukurin tahun ini. Banyak banget yang apa ya istilahnya ya, rezeki gue tahun ini, karena rezeki nggak berupa duit doang kan, rezeki berupa kesehatan, teman dan segalanya kan, rezeki itu kan berkah. Banyak banget tahun ini gue dapetin yang alhamdulillah. Gue tahu gue nggak boleh ngomong kayak gini, cuman kayak gue nggak merasa worth it istilahnya, kayak alhamdulillahnya gue dapetin gitu kan. Gue bingung ngomong apa lagi, cuman intinya alhamdulillah banget. Intinya tahun ini alhamdulillah banyak banget rezeki yang gue nggak duga, teman baru, kenalan baru, subscribe baru, dan banyak hal-hal baru yang gue pelajarin juga tahun ini. Banyak
game yang gue selesaiin juga tahun ini, karena gue cukup terkenal dari video-video yang gue upload itu gue nggak tamatin. Gue upload satu video tentang game itu, habis itu gue nggak mainin lagi. Tapi alhamdulillah tahun ini sejak live streaming, satu game gue mulai sampai tamat, alhamdulillahnya gitu kan. Jadi nggak ada yang setengah jalan gue tinggal gitu kan. Selalu full sampai tamat, alhamdulillah juga. Jadi banyak banget yang, jujur tahun ini gue nggak naruh goal apapun, karena gue bukan tipe orang yang naruh goal sebelumnya kayak tahun ini gue harus bisa begini, tahun ini gue bisa nggak. Gue biasa nggak kayak gitu, karena gue tahu hidup gue nggak pasti, rezeki itu nggak pasti, nggak ada yang pasti, dan gue juga nggak mau berharap. Makanya gue nggak pernah naruh goal, karena gue tahu kalau gue nggak sampai goal gue pasti kecewa dengan diri gue sendiri gitu kan. Tapi ya nanti gue bakal bahas lagi, mungkin di video next Malam Minggu Apuy gue insya Allah bakal bikin lagi soal apa yang gue harapin, apa yang gue usahain, atau apa yang gue bakal tuju di tahun depan. Tapi intinya tahun ini itu aja, kita cuma lihat kembali, kita look back apa yang terjadi tahun ini. Banyak juga yang gue upload Malam Minggu Apuy tahun ini gitu-gitu kan, banyak yang terjadi. Intinya banyak suka dan duka lah intinya tahun ini. Dan tapi alhamdulillah mayoritas yang ada di pikiran gue adalah hal-hal baik semua. Teman baru, kenalan baru, subscribe baru, ketenangan baru, kayak alhamdulillah gue ada pemasukan juga dari stream dan sebagainya macem. Ya intinya kayak gitu-gitulah. Alhamdulillah, intinya kalimat terbesar tahun ini buat gue, bersyukur, alhamdulillah, dan gitu aja sih. Ya itu banyak yang pengen gue bilang, banyak yang pengen gue sampein, cuman mungkin agak sulit disampaikan dengan kata-kata. Jadi cuman ya intinya terima kasih banget dari hati gue yang paling dalam udah mau mampir, udah mau kenal sama gue. Kumoto juga jangan lupa, hampir gue lupa tuh orang. Kumoto juga udah mau main sama gue, nongkrong sama gue, ngobrol sama gue di chat, support gue juga mungkin kayak gitu-gitu lewat traktir dan sebagainya macem, atau bahkan ngeluangin sedetik 2 detik waktu lu untuk datang ke stream gue, say hello, ninggalin like, itu juga udah alhamdulillah banget buat gua gitu kan. Dan ya intinya gitu deh, intinya alhamdulillah banget, thank you banget buat lu semua, thanks banget buat apa yang udah lu lakuin buat gua gitu. Dan jangan lupa, intinya kita memandang masa depan, memandang tahun depan yang lebih cerah, yang lebih oke lagi. Jadi juga istilahnya mari berjuang bersama. Thank you banget. Mari kita lanjutkan kenalannya, please jangan jadi musuhan sama gue, please jangan tinggalin gue sendiri. Kayak gitu. Ntar lah gue bingung. Ini biasa jam 3 gue nge-record, gue mungkin otaknya agak konslet dan sebagainya macam. Cuman intinya gue cuma mau nyampein apa yang gue pikirin sekarang, dan nanti mungkin gue bakal bikin video juga buat awal tahun ngebahas goal gue atau apa yang gue pikirin nanti buat tahun depan gitu-gitu. Cuma intinya thank you, thanks semuanya. Sampai sini dulu, gue gak tau berapa jam gue ngoceh, hampir setengah jam. Ya, klasik view deh, ngobrol gak tau berapa jam, tato udah lama aja. Pada gue niat cuma 10 menit, cuman sudah. Oke, intinya sampai sini dulu, thank you seperti biasa. Ketemu lagi. Intinya thanks sampai sini aja. Thank you, thanks sudah nemenin gue, thanks atas semuanya yang udah lu luangin dan lu kasih buat gue tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berbagi bareng lagi. Oke? Ya, bye Indah. Bye. Thank you. Bye.